Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan, paling tidak kita perlu menyiapkan dua hal agar pahala kita dalam berbuat kebaikan dan beribadah mendapatkan pahala yang optimal. Yang pertama, salamatul qalbi was-sadri minal hasad. Kita harus menyiapkan diri kita, menyelamatkan hati dan diri kita dari sifat dengki. Allah adalah zat yang maha pemaaf. Allah adalah zat yang maha pengampun. Tetapi bagaimana kita berharap kepada Allah untuk memberi maaf kepada kita, memberi ampunan kepada kita, sedangkan kita tidak memaafkan kepada sesama? Bagaimana kita berharap kepada rahmat Allah, sedangkan kita tidak bersifat rahim kepada sahabat kita? Dan bagaimana kita berharap Allah memberi kita beribu-ribu kebaikan, sedangkan kita tidak pernah berbuat baik kepada sesama? Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-imanu wal hasad. Tidak akan berkumpul di dalam satu hati seorang hamba, yaitu keimanan dan sifat dengki. Jika dalam diri hamba ada keimanan, maka tidak akan pernah ada sifat dengki di hatinya. Sebaliknya, jika di dalam hati seorang hamba yang ada adalah sifat dengki, tidak mungkin ditemukan keimanan di dalam dirinya. Karena sifat dengki bagaikan suatu najis dan keimanan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyucikannya. Maka kedua hal ini tidak bisa berkumpul di dalam satu hati seorang hamba. Ada sebuah cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Beliau dikenal oleh orang-orang yang ada pada zamannya sebagai seorang yang selalu bahagia. Bahkan ketika beliau wafat juga dalam keadaan bahagia. Setelah ditelusuri, ditanyakan kepada murid-muridnya, pada tetangga-tetangganya, ada dua rahasia yang menjadikan beliau selalu bahagia ketika hidup maupun hingga wafatnya. Yang pertama adalah sahabat Abu Dujana tidak pernah meminta sesuatu kecuali hal tersebut adalah yang bermanfaat bagi. Yang kedua, beliau pernah bercerita mengatakan kepada murid-muridnya bahwasanya beliau tidak pernah ada rasa hasad
tidak pernah ada rasa dengki di hatinya. Bahkan beliau mendoakan orang lain agar masuk surga. Selanjutnya, poin yang kedua tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kafratul istighfar, memperbanyak bacaan istighfar. Seperti kita ketahui, manusia adalah tempatnya salah. Manusia pasti punya dosa, pasti pernah berbuat maksiat. Maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan cara membaca istighfar. Rasulullah SAW menyentuhkan dalam tingkah laku beliau bagaimana dalam suatu riwayat hadis beliau setiap hari membaca 70 kali bacaan istighfar dalam satu majelis. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya beliau membaca istighfar 100 kali. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah orang yang maksum, tidak punya dosa, dan pasti dijamin masuk surga. Beliau membaca istighfar itu untuk mengangkat derajat beliau, sedangkan kita, orang yang punya banyak dosa, orang yang pasti pernah melakukan maksiat, maka bacaan istighfar itu untuk menghapus dua hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh, "Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bacalah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Masyaallah muslimin rahimakumullah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dari dua hal tersebut kita dapat mempersiapkannya dengan baik, dengan tujuan kita akan mendapatkan pahala yang optimal dalam menjalani ibadah maupun kebaikan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Astaghfirukum wallahu musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.